Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du, ikraman wa khiraman, para alim, para ulama, khusus bi dzikri Sayyidina Habib Profesor Dr. Haji Said Akil Munawar Al-Mukarram, Romayi Abdul Haq Mustafa, Romayi Abdul Salam, Romayi Baidowi, Ibadah Sedoyo, Poro Yai, Bunyai, Hafidh, Hafidhah, Qori, Qori'ah, Hadirin wal Hadirat, Rahimakumullah. Atas nama Panitia Penyelenggara Silaturahim Akbar Hafidh Hafidhah Qori Qori'ah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyambut Hari Santri, perkenankanlah kami mengucapkan ahlan wa sahlan bikum, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih, selamat datang di majelis yang penuh dengan berkah di taman surga ini. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, seluruh panitia tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada hari ini dengan iringan doa jazakumullah hasanal jazaa. Selanjutnya, panitia sudah semaksa mungkin untuk berusaha memberi, menyambut kepada para hadirin semuanya dengan yang seenak-enaknya. Akan tetapi dengan segala keterbatasan, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, pada pagi hari ini ada dua permintaan dari kami. Mohon doa kepada semua hadirin masyayikh yang hadir untuk keselamatan Romoyana Sufi serta ibu dan kustodium sekelilingnya yang saat ini umroh. Semoga oleh Allah dijadikan umroh yang makbulah indallah, sehat sampai pulang nanti. Selanjutnya, yang kedua, mohon kepada Said Akil untuk berkenan memberikan tausiah kepada semua hadirin yang notabene adalah semua adalah penggiat Al-Quran, untuk diberikan tentang asrarul amal Al-Quran, tentang bagaimana trik atau metode menghafal Al-Quran dengan cepat dan mungkin. Karena saya baca di biografinya, beliau menghafal tidak lebih dari 5 bulan. Ini para santri sekarang ini banyak yang lama di pondok, hafalnya tidak mungkin, tidak nyangkut. Maka dari itu mohon nanti beri jazah yai supaya santri ini tidak lama-lama di pondok, ngeresek di pondok, cepat pulang khidmah di masyarakat. Dan harapan kami dengan majelis ini, kita oleh Allah benar-benar Al-Quran yang kita geluti setiap hari ini benar-benar dengan poin kita di dunia dan penghibur kita nanti di al-kubur, memberi syafaat pada hari kiamat. Amin. Benteng kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kiai, pertama kami mewakili seluruh pengurus Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung, termasuk di dalamnya pengurus NU, MBC, Kauman beserta warga, ikut mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Sugeng rawuh, selamat datang kepada Al-Habib Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Kita ini punya tokoh panutan yang alim alamah, yang dua-duanya hampir sama asmani. Yang satu Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Syirot yang pernah menjadi Ketua PBNU 2 periode. Yang satu yang hari ini hadir di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan beliau berdua diberi panjang umur, Amin. sehat walafiat, selalu bisa mendidik kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pagi ini yang telah didata dan diatur temanya oleh panitia silaturahim akbar antara Hafidh Hafidhoh dan para qori-qori'ah beserta kita semuanya, dibarengi dengan peringatan Hari Santri Nasional, juga peringatan hari kelahiran Nabi panutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami PCNU sangat syukur alhamdulillah pada pagi ini ada kegiatan yang cukup luar biasa dan akbar ini, dan mudah-mudahan ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maulid Nabi memang ini bulan Maulid. Kita tidak hanya sekedar memperingati hari lahirnya, tapi kita harus bisa mengagungkan hari kelahirannya, sehingga nilainya tidak sekedar mengingat, tapi juga kita akan mengagungkan. Karena Rasulullah Nabi boten lepa dawuh, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi kelantaran kita semuanya, besok kita diparingi syafaat oleh Rasulullah di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hari Santri yang pada tahun 2015 lewat Kepres Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 telah ditetapkan bahwa tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Kita perlu juga syukur alhamdulillah, walaupun kejadian Hari Santri itu sudah sejak tahun 1945, tepatnya juga tanggal 22 Oktober 1945, merupakan resolusi jihad yang diinstruksikan oleh Simbah Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak tahun itu, tahun 2015 masih diresmikan, diputuskan oleh Presiden Jokowi. Tidak terlambat, walaupun untuk kemudian, tapi tetap kita syukur. Karena apa? Kita semuanya lah sekarang yang menikmati hasil perjuangan para kiai, para ulama yang menjadi kebanggaan kita, dan kita yang tidak ikut berjuang pada saat itu, yang kita sekarang menjadi santri, menjadi merasa bangga dan syukur haru. Sehingga Presiden Jokowi pada tahun 2015 menetapkan tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri. Bicara santrinya, ini kita ikut walaupun kita tidak berjuang pada saat itu. Sehingga kewajiban kita apa sekarang? Kita harus bertanggung jawab menjaga kewibawaan santri ini ke depan, harus bisa mewarnai negara kita tetap menjadi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
dengan ketekunan beribadah, dengan ketekunan untuk mengamalkan ilmunya yang kita terima dari para kiai, para masyayikh, para ulama yang berjuang pada saat itu. Untuk NU Tulungagung, masih hari besok pagi kita akan meluncing dimulainya hari santri yang bertempat di halaman Masjid An-Nahdiyah, di halaman belakang kantor PCNU. Insya Allah besok pagi hari Sabtu menika Roy Surya Rawuh Romo Yemuson Kamdani ingkang benjang-enjang menika ngundang seluruh pengurus NUMBC, pengurus harian PCNU dan ketua Banom termasuk Gus Aziz. Kemudian ditambah para jamaah pengajian Sabtu pagi dan para santri-santri SMKNU. Kita akan meluncing Hari Santri Nasional tahun 2023 ini dari halaman belakang kantor PCNU. Mudah-mudahan setelah diluncing kemudian kita sudah memberikan instruksi kepada seluruh MBC sampai dengan ranting untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah kita kirim. Tapi yang paling penting Yai Purus MBC pada tanggal 22 Oktober waktu apel Hari Santri, masing-masing MBC mulai dari NU cabang sampai MBC melaksanakan apel sendiri-sendiri, dan tolong bapak-bapak pengurus MBC segera koordinasi dengan forum pimpinan kecamatan masing-masing. Sebab ini Hari Nasional, kadang-kala ada sebagian yang kalau diajak upacara santri itu, maaf ini sekali lagi maaf, ada salah satu di antara pejabat itu merasa tidak punya tanggung jawab. Itu udah urusannya NU. Ada merasa itu Pak, ini yang perlu melani konco NU segera sampuan ke Pak Camat, Pak Danramil, Pak Polisi. Kan masih ada pengertian Hari Santri Nasional itu Hari Santri ini NU, bukan namanya nasional. Sama dengan Agustus dan segala macam itu, maka harus kita laksanakan bersama-sama. Masing-masing pesantren silakan apel sesuai dengan model santrinya. Ngoten iki pesantren dulu apel mawon monggo bebetan wong santri kok. Acarane monggo diapun cara santri pun, sing penting kita ikut syukur dalam rangka itu. Terutama lagi malam 22 silakan masing-masing pengurus semua jajaran pesantren syukuran juga tumpengan sak piturute ragat dewi-dewi apa enak itu. Kata mawon makin sambutan ini kepanjangan. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, barokah, manfaat, maslahah fi dunya wal akhirah. Amin. Nuwun sewu, terima kasih Prof. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan pada kita semuanya bisa kita amalkan jadi ilmu yang manfaat, barokah. Allahumma amin. Nuwun ngapunten, sugeng rawuh Romo Kiai Muson Kamdani ngapunten. Sambutan mesti dipun urusan Quran iki kok sing kang dawuh. Ketua ini lah pidato ngoten niku sing ora urusan Quran, urusan apa ngoten mesti Roy Surya. Ngapunten ingkang kathah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai yang saya muliakan, pimpinan pondok, keluarga besar, alim ulama yang saya cintai dan saya banggakan, tokoh masyarakat, para undangan sekalian, santri-santriwati. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bersilaturahim sekaligus silaturahmi akbar para hufaz,
para qari'ah dalam acara yang luar biasa. Mudah-mudahan sekaligus kita peringati juga Hari Santri yang insya Allah di mana-mana seluruh Indonesia PWNU, PCNU mengadakan peringatan Hari Santri ini, mengingat begitu pentingnya peran santri dari sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita di sini, dan sekaligus sebagai bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita sanjungkan, kita persembahkan, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di sini insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Al-Quran bagi kita adalah segalanya. Al-Quran menjelaskan jati dirinya kepada kita. Kalau kita tidak kenal, maka Al-Quran menjelaskan jati dirinya dengan banyak ayat. Dalam banyak ayat dan redaksinya, dimulai dari awal surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 185 dari surah yang sama, Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 174 surah An-Nisa, sebagai burhanun min rabbikum nuran mubina. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Diulangi lagi ayat 15 dan 16 surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Lanjut ayat 57 surah Yunus. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Surah yang sama ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan sering juga disebut dengan al-haq, kebenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, dan seterusnya. Itulah Al-Quran. Maka sebagai kalamullah yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran adalah kitab wahyu Allah yang paling sempurna. Kesempurnaannya dijelaskan karena isi dan kandungannya yang luar biasa, bagaikan lautan yang tiada bertepi. Dijelaskan dalam ayat 109 dari surah Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Maka Al-Quran diturunkan untuk kita baca, untuk kita hafal, untuk kita pelajari, ketahui isi dan kandungannya, kemudian untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah menjelaskan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini digunakan huruf waw. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kenapa tidak wa yu'minuna bima unzila min qablik? Rahasianya itulah yang disebut dengan syar'u man qablana. Hal syar'u man qablana syar'un lana? Itulah pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Kalau dulu sudah ada dijelaskan menjadi syariat buat kita, maka dia syar'un lana, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Dulu pernah disyariatkan tapi tidak menjadi syariat buat kita, maka tidak menjadi syariat buat kita. Seperti contoh dalam surah An-Nisa, dijelaskan dalam surah Al-An'am dan seterusnya. Maka ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya, kunci pertama harus kita baca dulu. Dengan membaca akan terbuka pikiran kita mencari tahu apa makna daripada yang dibaca itu. Setelah kita baca, lancar membacanya, kita hafal. Menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat itu diartikan amrun khariqun lil 'adah yazharu ala yadi nabiyyin min anbiya'i aw rasulin min rusuli li izhari sidqi da'wat nubuwati war risalah. Ujungnya ada makrunan bitahaddi, ada tantangan. Tidak beriman, buat seperti Al-Quran 30 juz. Ayat 34 surah At-Tur, falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Tidak bisa turun 10 surat saja. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 10 suwarin mislihi muftariyat. Tidak bisa 1 surah saja. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi.
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Syuhada'akum itu minal fusaha wal bulagha, yang ahli buat seperti Al-Quran, tapi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tantangan itu fa'illam taf'alu walan taf'alu. Di sini digunakan lam lan. Fa'illam taf'alu al-ana ma'a qudratikum wastita'atikum fil balaghati wal fasahati wal lughati walan tastati'u al-ityana bimithlihi fil mustaqbal. Itulah firman Allah, qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir. Dalam sejarah terjadi, kita kenal Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku kalau Nabi menerima wahyu, dia juga katanya menerima wahyu. Ketika diturunkan ayat dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, beliau katakan Jibril juga tadi turun kepada saya, tapi redaksinya beda. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa ma adraka mal fil wal filu lahu khurtumun tawil. Semuanya ketawa semua. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak kenal dengan gajah. Gajah itu binatang yang punya belalainya yang panjang. Yang ketawa, ngece dia, dihukum sama dia. Pada zaman Harun ar-Rasyid juga ada orang yang ingin menghibur pejabat. Pejabat dulu dengan pejabat sekarang beda. Pejabat dulu sekaligus ulama, pejabat sekarang belum tentu. Diajak hadir aja tidak mau, katanya Pak Kiai kita. Iya, nggak ngerti. Buatkan ayat untuk menghibur Harun ar-Rasyid. Dia nggak tahu Harun ar-Rasyid seorang raja dan seorang alim, ulama. Ingin membuat kesamaan dengan surah Al-Kautsar, aqsaru suratin min surahil Quran, surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Dibuatnya inna a'tainakal udi fasalli li rabbika wala ta'udi. Baru menyebut yang ketiga, nanti dulu katanya. Sa'ujahizu laka syai'an ma. Harun ar-Rasyid katakan, nanti saya siapkan dulu sesuatu untukmu. Masuk ke dalam, dipanggilnya Al-Bujuni. Dia siapkan tiang gantungan di sana. Sudah siap, Harun ar-Rasyid masuk lagi. Kata beliau, wajah aib nih. Coba ulangi yang tadi itu. Inna a'tayna kal'udi fasalli rabbika wala ta'udi. Kata Harun ar-Rasyid, al-ana anta fil'udi hatta tamuti. Sekarang kamu tiang gantungan dulu sampai mati. Ya, itu hukumannya. Hukumannya dihukum mati. Maka semua
yang melakukan usaha-usaha untuk pemalsuan, penambahan, pengurangan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun sampai hari kiamat tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kenapa? Allah sudah beri jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Siapa itu di balik itu? Kami itu siapa? Kata para tafsir, fi hadhil ayah isyaratun ila musyarakatil ghairi fi hifdzi al-Qur'anil Karim. Manhum hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran itu matanya beda, telinganya juga beda. Kalau ada bacaan yang salah, telinganya langsung goyang ini. Kalau ada tulisan yang salah, matanya juga terus kedip-kedip. Maka penghafal Al-Quran ketika memasuki masjid-masjid yang indah-indah kaligrafinya, matanya terlebih dahulu jelalatan dulu, liatin tulisan itu dari ujung ke ujung. Ketika ada kesalahan, langsung didaftar ke kesalahannya. 1, 2, 3, 4, 5 salahnya disampaikan. Biasanya yang mendampingi itu kepala kantor Kementerian Agama, disampaikan ini ayatnya banyak salah. Kata beliau apa? Ini yang nulis Ustaz, ini juara kaligrafi nasional. Saya bilang, saya tidak berbicara penulisnya siapa. Yang saya bicarakan salahnya itu, kelirunya itu. Di mana letak kelirunya? Mulai kita hitung satu-satu kan. Ini Masjid Agung ini. 1, surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah. Ini 1 salah. Kalau aqamu pasti atamu. Kalau aqimu atu. Itu sudah kaidah itu. Tidak ada fa'in aqamus shalah wa atuz zakah, tidak ada itu. Secara redaksional sudah salah. Oh iya Ustaz, buka Quran. Oh iya, salah ya. Perbaiki tugas kamu itu. Dan seterusnya. Itulah menunjukkan bahwa Al-Quran tetap terpelihara. Ada yang usil, nambah titiknya, nambah berubah barisnya, semuanya ketahuan. Cepat lambat pasti ketahuan. Termasuk percetakan Al-Quran dengan menggunakan film itu yang pakai sablon. Dulu kan pakai sablon. Filmnya harus diperiksa oleh Lajnatut Tashih yang ada di Kementerian Agama. Karena takut karena sudah banyak digunakan, luka dia, cacat. Kalau ada cacatnya, begitu disablonkan, tambah titik dia. Ya warnanya kan turun dari plastik ya, film yang rusak itu. Maka terjadilah penambahan titiknya, kadang-kadang melebar dia di barisnya dan seterusnya. Jangan disalahkan Kementerian Agama. Yang salah itu percetakan. Yang sekarang sudah ditertibkan, tidak boleh menggunakan tanda tashih yang sudah diberikan oleh para terdahulu. Masih ada Al-Quran dicetak
tahun 2015, tapi Lajnah Tasheenya itu masih zaman sebelum kemerdekaan, zamannya Pak Munawir Sazali, ya, tahun berapa itu? Ini dalam rangka menjaga keautentikan dari Al-Quranul Karim. Maka karena mukjizat Al-Quran mudah dibaca. Selalu saya sampaikan, tidak ada alasan bagi yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang muslimah, tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena saudara-saudara kita penggiat Al-Quran ini sudah membuat banyak metode cepat baca, metode cepat tulis, dan bahkan metode cepat terjemah. Maka membaca Al-Quran itu sesuatu yang mudah. Anak kecil saja, cucu-cucu kita belum tahu huruf, ya, baru diperdengarkan saja sudah lancar dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Nah, metode yang dibuat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tinggal bagaimana kita menyampaikannya. Ada metode yang hanya satu buku saja. Almarhum murid saya, mahasiswa saya PTIQ, S2 IIQ, meninggal sudah. Namanya Abdurrahman Umar dari Medan. Dia buatkan metode At-Taswiriyah namanya. Taswiriyah itu artinya gambaran. Huruf yang hampir sama didekatkan. Ro misalnya, tidak ada titik, ro. Kalau ada titik namanya zai. Dal, zal, qaf, kaf, ya, dan fa, qaf, dan seterusnya. Tidak perlu lama-lama. Tidak kenal huruf Al-Quran hanya 4 jam saja. Anak yang tidak mengenal huruf Al-Quran, dalam bahasanya alif yang besar-besar itu masih ditabrak juga, dia bisa baca Al-Quran. Ini kita praktekkan dulu. Saya bawa anaknya itu sebagai instruktur. Bukan di Indonesia saja. Kalau di Indonesia kita ajarkan orang-orang di Pertamina misalnya, banyak yang tua-tua tidak bisa baca Quran, malu dia. Kalau ada yang ngajar anak muda, malu. Sampai mereka katakan, kalau ustadz yang ngajar kami mau. Nah, apa? Profesor turun ngajari alif ba, nah, apa? Iya, demi untuk di Singapura kita buat. Singapura itu lebih dahsyat dari kita. Orang tuanya kadang-kadang tidak pernah bertemu dengan anaknya. Ketika kerja, anaknya masih tidur. Pulang dari kerja, anaknya sudah tidur. Bagaimana mau memperkenalkan Al-Quran? Saya bilang, tolong daftarkan. Kita buat 40 orang aja satu angkatan di Masjid Mujahidin di tengah-tengah Singapura itu. Jam 8 antarkan anaknya. Nanti jam 12 zuhur, orang tuanya kita suruh bawa Al-Quran dari rumah. Nanti diambil satu-satu anaknya. Sebelum anaknya diambil, bukakan Al-Quran dari halaman mana saja. Suruh anaknya baca. Alhamdulillah bisa baca. Nangis dia. Dia katakan Al-Quran hebat Ustaz. Dari dulu hebat Al-Quran itu. Cuma dia yang tidak tahu. Iya kan? Iya. Belum sadar. Maka Allah mudahkan juga menghafalnya. Menghafalnya tadi Ustaz cerita tadi itu tidak perlu lama-lama menghafal, 6 tahun, 7 tahun. Menghafal Al-Quran itu 3 bulan cukup. 30 juz
Bukan juz 30, beda ya. Dan ini sudah dipraktekkan. Saya kebetulan punya yayasan HCI namanya, Hufaz Center Indonesia. Pusatnya di Medan. Berangkat dari satu pemikiran, saya sampaikan kepada seorang kaya ya, punya kebun sawit itu ribuan hektar. Saya bilang sama beliau, mau nggak menanam untuk akhirat? Mau lah Ustaz. Kalau mau, belikan rumah di tengah-tengah kota Medan itu. Rumah yang bagus. Untuk apa? Rumah tahfiz. Kita ambil nanti anak-anak, kita seleksi dari seluruh Sumatera Utara. Timnya tim yang tidak makan sogok. Ada psikolognya, ada dokternya, ada hafiznya. Seleksi. Tidak perlu banyak-banyak. Hanya 48 orang saja satu angkatan. Kita coba. Alhamdulillah. 3 bulan 5 hari, 3 bulan 10 hari, 20 hari, paling lambat itu 5 bulan 10 hari, hafal 30 juz. Masya Allah. Sekali lagi bukan juz 30. Masya Allah. Kita tes, kita uji. Alhamdulillah hafalannya betul-betul mutqin. Sama dengan kita di Jombang, ada namanya metode komputer ya, yang ditulis oleh mahasiswi saya. Suaminya itu kan doktornya dengan saya, tapi anak-anak SMA dengan metode komputer. Kenapa? Karena otak kita ini lebih canggih dari komputer. Bagaimana metode yang disampaikan? Komputer kita memperkenalkan supaya apa? Supaya bisa menyimpan data. Maka otak kita lebih canggih dari itu. Diuji nanti. Tidak usah huruf dulu, angka saja. Angka 1 sampai 9. Yang tertinggi nanti 10, 10-nya itu nolnya itu. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di bawahnya 1, 3, 5, 6, 1 berapa gitu. Ditayangkan. Sudah dilihat, sudah. Tutup. Ayo giliran. Semuanya bisa. Itulah Allah berikan karunia akal kita. Akal ini lebih hebat daripada komputer. Kalau komputer dibawa dia ketika error, apa yang terjadi? Ya, banyak dosen-dosen memberi kuliah dia, datanya ada semua di komputer, tapi tidak dihafal. Ketika komputernya error, dia katakan kuliah kita hari ini terpaksa ditunda dulu karena error komputernya. Ya, sama dengan orang-orang juga kalau khutbah Jumat itu biasanya pegang teks, tidak percaya diri dia menyampaikan khutbah tanpa teks. Naik mimbar, teksnya tinggal di rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kita hari ini terpaksa ditunda dulu karena teksnya tinggal di rumah. Yang ketawa-ketawa ini pegang lama. Iya, itulah kehebatannya. Maka tadi ngomong sama Pak Yai ini, bagaimana kita membangun kekuatan hafalan itu sehingga dia menjadi tempat untuk menyimpan berbagai informasi hafalan dari sejak dini.
Maka sering disebut at-ta'allumu fis sighari kan naqshi fil hajar. Belajar di waktu kecil itu canggih, itu bagaikan kita mengukir. Ya, ukiran di atas batu. Kita dari kecil dididik. Saya dididik dari kecil sama ayah saya, sama kakek saya. Setiap fikih dari Safinatun Najah, naik sedikit Ar-Risalatul Jami'ah, naik sedikit Abi Syuja', naik Nahwu dari Ajrumiyah, Amriti, Matan Bina Wassarf, Mulhatul I'rab, sampai dengan tadi Alfiyah. Apalagi terus saya tanya, apa gunanya ini semuanya? Suruh hafal tiap hari saya, sementara Al-Quran belum saya hafal. Karena ya saya bilang, nanti kamu hafal, tenang saja. Saya juga pernah pamit ya dengan almarhum Kiai Badawi Rashid Kendal. Kiai Badawi ini tempat dulu nyantrinya ibu saya dan paman saya. Ibu saya dititipkan di situ supaya jadi santri, tapi tidak sempat selesai hafalannya. Tapi kakaknya laki-laki itu selesai 30 juz dan mutqin hafalannya. Nah, Kiai Badawi ini sahabatnya, kata beliau, lillahi ahlun fid dunya. Sahabatnya antara dengar dengan tidak. Tanya, hal lillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah? Qala na'am. Mereka tanya, man haula'i ya Rasulullah? Jawabnya apa? Haula'i alladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah. Wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Mereka itulah yang baca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Siapa yang menghina mereka, Allah juga akan hinakan. Berarti menjadi hamba Allah yang mulia. Maka tidak sayang-sayang. Pemda ya, kalau dia dapat prestasi nasional, pulang saya kasih hadiah 100 juta. Nah, ada artinya 100 juta. Di luar itu hadiahnya ratusan juta. Ratusan juta, apalagi ikut di Dubai misalnya, yang pesertanya terbanyak di dunia ya, lebih dari 100 negara. 108, kadang-kadang 130 negara. Hafal Quran semua, hafalan 30 juz. Sebelum tampil semifinal, ada seleksi dulu, seleksi tim kecil. Suruh baca. Lolos dari tim kecil, langsung dikasih hadiah. Amplop. Amplop itu isinya 10.000 US dollar. 150 juta. Baru lulus pendahuluan. Ya, anak kita begitu semuanya. Belum menang, belum terbaik. Semuanya belum. Sudah dikasih itu. Kadang-kadang anak-anak yang ikut itu masih kecil, 11 tahun, 12 tahun diutus ke sana itu. Begitu dia lihat, Ustaz, ini untuk siapa ini Ustaz? Ya untuk kamu. Untuk biaya sekolah kamu. Itu pendahuluan saja itu. Nanti kalau hadiah betul dapat 10 besar, itu 150.000 US dollar. Berapa itu? 4,5 miliar. Iya, tidak usah nomor 1, nomor 10 ada.
Sudah berapa dapatnya? Luar biasa, iya kan? Kita kemarin ada anak dari Sumatera Utara, Auzan namanya. Auzan ini baru kelas 2 SMP, tapi hafalannya Masya Allah mutqin. Juara 1 dia di musabaqah seleksi tilawatul Quran di Maluku Utara. Pulang dikasih hadiah sama gubernur 100 juta. Ada musabaqah lagi Amir Sultan di Jakarta itu, yang di Hotel Millennium Tanah Abang itu, saya sebagai ketua dewan hakimnya. Dia juara lagi, pulang dikasih lagi 100 juta. Dikirimlah anak kecil ini ikut musabaqah internasional di Arab Saudi, bersaing dengan apa? Syekh itu, iya, terbaik 2. Masya Allah. Pulang bawa duit 700 juta. Begitu nyampe, kata gubernur, saya kasih lagi 100 juta. Jadi hadiahnya berapa itu sudah? 1 miliar. Ya, bayangkan kalau 1 miliar itu dibelikan kerupuk. Tulung Agung ini tenggelam dengan kerupuk ya. Maka negara-negara Arab itu tidak sayang dia mengeluarkan duit. Kenapa? Karena menghormati ahlul Quran. Allah akan ganti dengan berlipat ganda lagi. Maka kita selalu bertanya, ada musabaqah di Rusia sana, ada musabaqah di Amerika sana. Dananya dari mana? Dananya itu dari Muassasah Zaid Al-Dahyan, Emirat, Raja Emirat, ya, yayasannya. Allah yarham. Dulu kesini tahun 90. Beliau 90 ke sini, waktu itu saya masih penterjemah istana dalam bahasa Arab, 90-92. Beliau ke sini, ya namanya kunjungan resmi kenegaraan ya, bawa pesawat khusus. Waktu itu masih presidennya Bapak Soeharto. Terjadilah komunikasi akhirnya kata Pak Harto, bukalah perwakilan di sini, kedutaan besarnya itu. Ya, ini kaya, negara kaya, ya, negara kaya. Waktu itu anaknya yang sekarang jadi raja diajak ke Bandung suruh beli pesawat CN235 itu, ya, helikopter. Waktu itu Pak Habibie masih di sana. Ya, kata Pak Habibie, nanti Ustadz sampaikanlah kita punya produk begini-begini. Begitu kita tawarkan langsung dia, saya minta pesawatnya yang CN itu 5, helikopternya 5. Ya. Belinya langsung 5. Pesawat tuh ya. Iya ya. Itulah yayasan yang membiayai musabaqah internasional untuk negara-negara yang dalam tanda petik dia bukan negara-negara yang Islam. Mulia. Iya. Maka dalam hadis itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan khusus kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah. Nah, ada di dunia ini yang paling mulia di sisi Allah. Dalam riwayat, ba'dal anbiya wal ulama, itu melainkan hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran.